Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Muhammad Rian Farid dengan NIM akhir 101. Perkenalan diri, nama saya Johan Sibrian dengan NIM akhir 117. Kami di sini dari kelompok 5C. Di sini kami akan memberikan pemaparan tentang tugas besar dari atau kuliah struktur beton dengan judul perhitungan balok. Pertama, kita buka etapsnya. Ini dari yang tahap 1 sudah kita buat. Jadi kita mendefinisikan dari bentang X dan bentang Y dengan cara mengcopy dari balok yang kita punya. Yaitu sini kami kelompok 5C mendapatkan bentang X-nya itu 5 dan bentang Y-nya 5. Setelah itu oke. Lalu selanjutnya kita akan memilih yaitu bentang X seperti ini. Lalu kita assign selection properties, lalu kita masukkan bentang X-nya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan definisi yaitu dari load combination-nya itu. Nah, kita add karena sebelumnya dari tahap 1 kita sudah masukkan LRFD dan sekarang kita akan masukkan nilai PG. Dan ini VG ya. Nah, jadi di nilai VG ini kita masukkan nilai date dengan skala faktor 1,2, lalu live dengan skala faktor 1 dan SIDL dengan skala faktor 1,2. Oke. Oke. Select properties, frame section, lalu kita klik bentang X. Setelah itu kita kunci dan kita akan run analisis. Nah, setelah analisis sudah jalan, kita mencet Ctrl T. Nah, setelah itu setelah Ctrl T kita sini milih klik di tanda plus di analisis result, lalu ke elemen output, ke frame output, lalu ke elemen forces beam. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul ini dan kita akan file export current table to Excel. Maka nanti akan mendapatkan langsung terekspor data-datanya dari etaps ke Excel. Nah, seperti ini. Data-datanya akan ada di sheet di elemen force beam. Setelah itu kita akan select dari tab yang paling atas, lalu ke data dan klik filter agar mudah untuk memfilter data-data yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita buka file perhitungan kita dan yang akan kita cari yaitu MU tumpuan minus, MU lapangan minus, dan lalu MU lapangan plus. Itu untuk bagian desain lentur. Di bagian desain geser itu untuk di desain geser kita akan mencari VG tumpuan, VU tumpuan, dan VU lapangan. Dan di desain torsi kita akan mencari ke dalam yaitu TU. Lalu kita akan kembali ke desain lentur. Nah, kita akan mencari nilai MU tumpuan. Pertama kita buka Excel yang dari etaps, lalu kita ke output, lalu di sini kita matikan dari lalu kita di sini akan memfilter selain LRFD, kita akan matikan. Nah, setelah itu kita akan yang paling atas ini adalah angka paling kecilnya, lalu kita ingat nilai di bawah angka yang paling kecil ini. Nah, lalu kita cari angka yang mengulang dari angka yang paling kecil. Yang atasnya itu adalah angka yang paling besar. Lalu kita akan kita harus lagi-lagi mengingat ya angka yang
angka yang di atasnya dari angka terbesar ini, kebalikannya dari yang tadi yang paling kecil. Nah, setelah itu selanjutnya setelah kita mengingat dua angka ini, lalu kita ke station, klik filternya, number filter, lalu kita klik between. Sini kita klik yang is less, or, dan sini is greater. Ini kita masukkan angka yang paling kecil, yaitu 0,4667, dan di sini 4,5333. Lalu oke. Nah, sini sudah angkanya sudah terurut. Lalu kita lihat di M3, lalu kita urutkan dari yang terkecil. Nah, sini kita dapat angkanya, lalu kita copy angka ini ke Excel yang perhitungan, kita masukkan ke MU tumpuan minus. MU tumpuan plus itu sama kayak nilai MU tumpuan minus, tapi dia notasinya berubah jadi plus. Lalu kita pindah ke desain geser. Lalu untuk nilai dari FU tumpuan kita ke V2, lalu sort urutkan dari yang terbesar. Nah, lalu nilai ini kita copy ke Excel ini. Lalu kita lanjut ke VG tumbuhan. Lalu kita ke output, lalu ini kita matikan semua. Kita matikan selain VG. Oke. Lalu kita ke V2, lalu urutkan dari yang terbesar. Lalu sini kita copy lagi, kita masukkan ke VG tumbuhan. Setelah itu kita geser ke desain torsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johan. Selanjutnya kita ambil nilai torsi, diurutkan dari yang terbesar. Nah, setelah diurutkan kita copy, kita masukkan di data gaya dalam untuk nilai TO nya. Selanjutnya kita mau cari nilai MU lapangan min sama MU lapangan plus. Nah, caranya sama, tapi kita hidupkan di output selain untuk yang LFRD nya, jadi yang lain kita matikan. Lanjut ke station, kita number filter, kita ubah kebalikannya jadi is greater, or kita bikin is less than, kita ubah juga ke n. Lanjut ke OK. Biasanya kita ambil dari data M3, kita urutkan dari yang terkecil, kita ambil datanya, baru kita masukkan ke perhitungan untuk yang lapangan min. Lanjut kita urutkan dari yang terbesar, kita ambil datanya untuk yang nilai plusnya. Selanjutnya ke desain geser, untuk menentukan FU lapangan di gaya dalam, kita ambil dari nilai V2, diurutkan dari yang terbesar, kita ambil datanya seperti biasa, lalu masukkan. Untuk semua data sudah dimasukkan. Selanjutnya kita meninjau angka sesuai atau tidak. Nah, di sini tidak oke. Nah, untuk syaratnya itu nilai
masih terlalu kejauhan, kita ubah di 1,2. Nah, untuk angkanya ada terlihat, atau mungkin kita coba di 1,1 biar nggak terlalu jauh. Nah, oke, di sini sudah memenuhi. Kita cek ke desain geser. Nah, di sini masih belum oke. Kita cek lagi desain lentur. Nah, di sini kita ubah lagi ini coba ke 1. Nah, untuk nilainya udah memenuhi. Lanjut kita buka di Explorer lagi. Nah, di sini sekarang nilai untuk kapasitas lenturnya sudah oke. Nah, untuk di kesimpulan, untuk syarat dan daya geometri udah oke, kapasitas lentur oke, kapasitas geser oke, kapasitas torsi oke. Lanjut di tulangan longitudinalnya, tumpuan atas kita pakai yang 4D14, untuk yang tumpuan tengah kita pakai 4D13, tumpuan bawah kita pakai 3D14, lapangan atas 3D14, lapangan tengah 4D14, lapangan bawah 3D14. Lanjut di tulangan transversal sengkang, untuk di sengkang tumpuannya kita pakai di 4D10, 64, di sengkang lapangannya pakai 2D10, 80. Sekian perhitungan balok dari kelompok kami 5C. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.